Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pengajian Masjid MAJT yang dirahmati Allah, bil khusus moderator Mas Hilal, para santri Ma'had Tahfidz MAJT Basnas yang saya cintai, para pendengar radio Dais dan Gaul, para pemirsa MAJT TV melalui channel YouTube. Alhamdulillah, sore hari ini saya insyaallah akan melanjutkan bacaan tentang rukun sholat, yaitu ar-ruknus sadisu, rukun yang ke-6, al-i'tidalu, i'tidal. Berdiri, baca Fatihah, surat, ruku, balik lagi berdiri, ini i'tidal. Wa walughatan al-istiwa wal istiqomatu. Secara bahasa, i'tidal itu artinya istiwa, jejeg lurus, wal istiqomatu dan istiqomah. Itu secara bahasa. Wa syar'an, adapun menurut syara, audul musolli, baliknya seorang musolli, seorang yang sholat, ila makana alaihi qabla ruku'ihi, balik kemana, balik bagaimana pada posisi sebelum ruku. Sebelum ruku kan berdiri, ya. Nah, ruku kemudian balik lagi. Wa ruknun qasirun. I'tidal itu rukun yang pendek. Jadi ora pareng dawa-dawa. Ya, rukun yang pendek. Syuri'a lil fasli, syuri'a diatur, disyariatkan atau diatur, ditentukan lil fasli, untuk memisah, untuk membedakan bainar ruku was sujud, antara ruku dan sujud. Jadi sela-sela bainar ruku was sujud. Iki nek mboten diparingi sela-sela berdiri, orang bisa jadi ruku, baruku terus langsung sujud. Jadi akhirnya orang menganggap iki mau ruku apa ora toh, kok sujud. Nah, kira-kira begitu. Wa kadzalika al julus bainas sajdataini. Begitu juga sama seperti julus bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Sujudnya 2 kali. Lah boleh enggak langsung 1 kali tapi membaca Subhana rabbiyal a'lanya 6 kali? Tidak boleh. Harus ada pemisah baina sujud yang pertama dengan sujud yang kedua. Dipisah oleh apa? Oleh julus baina sajdataini, oleh duduk di antara 2 sujud. Wahtaro al-Imam An-Nawawi, tetapi Imam Nawawi lebih memilih, ya, berdasarkan keterangannya di dalam kitab Tahqiq, annahuma ruknani tawilani, ya, bahwa rukun sujud itu rukun yang tawilani, bisa panjang. Nah, tapi nanti lain ya persoalannya dengan sholat tasbih. Itu kan sholat khusus. Ini kan ketentuan umum. Sholat tasbih itu kan di dalam ruku membaca
tasbih berapa kali? 10 apa 15 ya, saya lupa ya. 10. Nanti di dalam i'tidal juga membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah sampai 10 kali. Itu lain-lain. Syurutul i'tidali sittatun. Syurutul i'tidali utawi syarat-syarate i'tidal iku sittatun ono 6. Pertama, ayyasiha ma qablahu. Ayyasiha ing yen to sah apa ma rukun qablahu sadurunge i'tidal. Jadi sebelum i'tidal itu ada rukun apa itu? Ada rukun apa? Maos fa. Ada rukun apa? Ruku. Ruku'e kudu sah sih, nek ruku'e wis ra sah, i'tidal ya percuma. Wis ra sah kan berarti batal. Ini biasa. Yang kedua, ingkang kaping kalih alla yaksida bihi ghairahu. Allah yaksida ora nyengojo sapa musolli bihi kelawan i'tidal ghairahu selain i'tidal, jangan sampai itu punya tujuan yang lain. Ya tujuannya ya i'tidal. Orang mergo tujuannya misalnya ruku kok loro ya anune apa ki? Boyoke, lah terus ngadeg. Tapi bukan niat i'tidal, itu ndak boleh. Ya harus niat i'tidal, artinya harus dalam rangka i'tidal. Falau rafa'a mongko lamun tangi sapa musolli fazaan hale terkejut, kaget, ruku kaget terus terkejut terus ngadeg, min syai'in karena sesuatu lam yakfihi mongko orang nyukupi, artinya tidak cukup apa itu i'tidal seperti itu. Ingkang kaping 3 ayat ma'inna fihi ing yanto yatma'inna tumakninah fihi ing dalam i'tidal harus tumakninah. Ingat enggak kemarin ada penjelasan atau beberapa pertemuan yang lalu ada penjelasan yang namanya tumakninah itu mandeg dalam posisi i'tidal minimal subhanallah, itu minimal kira-kira panjangnya gitu. Kalau subhanallah itu kira-kira ya 3 detik ya kira-kira. Nah kalau kita tertib sing sunah-sunah dilakukan, i'tidal maca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa milul ardi wa min dan seterusnya, itu berarti sudah i'tidalnya udah cukup. Antakuna yen to ana apa atumakninatu tumakninae ana apa yakinan yakin. Jadi tumakninahnya itu harus yakin. Jangan sampai ragu. Ragu itu paling tidak ragu gini loh. Aku mau tumakninah apa ora? Tumakninah apa ora? Nah, ini jangan sampai begitu, maka harus yakin. Lah supaya yakin maka membaca tuntunan bacaan-bacaan sholat yang sunnah. Jangan sampai tahu bahwa Rabbana walakal hamdu itu enggak rukun, lalu kamu walau ora rukun no sunnah ora usah diwaca apa-apa. Ini jangan sampai begitu. Semakin tahu ketentuan sholat mana fardu mana sunnah, semakin dihilangi yang sunnahnya. Jadi kamu tambah ilmu malah ganjarannya kurang. Nggih, ampun ngoten nggih. Jadi semakin tahu fikih mestinya harus semangat. Ayan sibah yang kelima, supaya tegak menegakkan fikoro dhahrihi tulang apa namanya mas? Tulangnya lah, tulang belakangnya itu supaya jejeg ngadegi loh. Nah ini artinya aturannya begitu. Tapi nek wong sepuh-sepuh kae umure wis 70, 80 iku ora iso ngadeg jejeg, ya itu dimaklumi.
ngadege rada bungkuk misalnya, ya karena usia, ya itu tentu lain. Fala yasihu moko ora sah i'tidal. Idza tafa kalau orang merasa cukup bil inhinai dengan hanya sekedar inhina doyong dunal intisab tetapi tidak jejeg. Jadi corone niku saking ruku mau i'tidal itu karena cepatnya lalu ora sempat berdiri tegak lalu sudah sujud. Nah, ini berarti i'tidalnya belum memenuhi syarat. Salah satu syaratnya harus berdiri. Apa ini gohri tegak. Iki lho apa iki jenenge lengaran iki apa iki? Gohri itu gegere. Yang keenam Allah yutawilahu ing yen to ora ndawakake sapa musala ing i'tidal ziyadatan tambah lebih banyak ala zikri al masyru'i zikir yang disyariatkan fihi ing dalam i'tidal. Jangan sampai membaca panjang melebihi zikir yang disyariatkan. Wa qadril fatihati kira-kira sak Fatihah itu sudah panjang itu, artinya jangan sampai melebihi. Jadi nanti orang akan melihat, apalagi kalau itu imam ya toh, makmumnya akan melihat, lho iki i'tidal apa ge rakaat pertama sedang menjalankan rakaat baca Fatihah dan surat. Jadi jangan panjang-panjang, itu kira-kira ilatul hukminya begitu. Fa in zada ala dzalika, fa in zada kalau tambah ala dzalika melebihi masyru' atau qadril Fatihah, batalat sholatuhu mongko batal apa sholatuhu salate musolli. Ini ketat ini. Jadi kalau kamu i'tidal kesuwen, i'tidal terus waktu i'tidal ngelamun. Bayangke aku jawab WA piye ya di WA karo Pak Hilal. Terus dibayangke oh tak jawab ngene. Loh, nanti kalau ini salah gimana nul? Terus ini kedawan i'tidale. Maka jangan ngelamun kemana-mana. Illa i'tidal rakaati al akhirati, kecuali i'tidal rakaat akhir. Nggih? Fala yadurru tadwiluhu. Fala yadurru maka ora membahayakan, artinya tidak membatalkan, tatwiluhu memperpanjang i'tidal. Li'annahu nopo? Li'annahu setuhune kelakuan bahwa i'tidal yang panjang itu mahallul kunuti. Itu biasanya tempatnya kunut, panggonane kunut fil jumlati secara umum. Nah, jadi kalau sholat subuh rakaat kedua itu namanya rakaat akhir. I'tidalnya boleh diperpanjang. Maka saya sering ketika ditanya jamaah, Pak, lah kula niku mboten kunut, imamnya kunut pripun? Jadi mazhab yang bidunil kunut dengan mazhab yang bil kunut. Jadi bukan pendapat kita, itu pendapatnya al-a'immah al-mujtahidin. Tanya itu bagaimana? Ya itu berarti kamu diem nunggu imam selesai baca kunut, itu berarti i'tidal yang tatwil, diperpanjang. Enggak bingung, enggak usah bingung. Nah, karena dia merasa, loh itu aku terus apa imamnya i'tidal aku ra i'tidal. Enggak apa-apa, itu i'tidal yang diperpanjang. Begitu juga ketika sholat jamaah Jum'ah misalnya, tetapi ada wabah gitu ya. Kan dulu waktu ada wabah corona, imam-imam dianjurkan atau diminta supaya kunut. Ya, kunut. Nah, itu mahalul kunut. Sampai sini sudah ada masuk pertanyaan?
Belum. Ar-ruknus sabi'u, rukun yang ketujuh, as-sujudu, sujud. Baru itidal kan bersujud. Marrota ini 2 kali. Ya. Marrota ini rong ambalan. Ini Pak wonten pondok, Pak Yai kalau maknani marrota ini itu rong ambalan. 2 kali. Wa huwa lughatan at-tatamunu wal mailu. Yang nama sujud itu tatamun menurut bahasa, merendahkan. Wal mailu, doyong. Wakila al khudu'u wa tadzallulu, disebut khudu' dan tadzallul. Jadi merasa rendah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syar'an ana dene sujud menurut syara yaitu wad'ul musalli. Wad'ul musalli, musalli meletakkan jabhatahu ing jabhah. Apa itu? Jidat batu ala musallahu ing atase tempat sholat. Jadi jidatnya diletakkan pada tempat sholat. Nanti ada syaratnya seperti ruku, seperti itidal. Nah, pun niku anulah biasa, artinya orang awam sudah tahu sholat itu ada sujudnya. Sujud itu seperti itu, nyungkung. Ya, ada bahasa ini nyungkung, tadzallul. Syarat pertama seperti yang lain-lain ayyasiha ma qablahu. Rukun yang sebelumnya harus sah. Kalau sebelum sujud itu i'tidal, maka i'tidalnya harus benar dulu. Nah, kalau i'tidalnya sudah enggak sah, berarti sudah batal sholatnya secara keseluruhan. Percuma melakukan sujud. Allah yaksida bi ghairahu. Ketika melakukan sujud tidak punya tujuan yang lain. Ya, tujuannya apa? Tujuannya arep nutul HP. HP-nya diletakkan di depan kamu toh. Oh, ini ono kerangkring terus tak tolak. Nah, arep nutul HP. Itu bukan untuk sujud berarti. Jangan punya tujuan itu. Ya, sujud ono dene terpaksa harus nutul HP sak tutulan boten batal insyaallah kuwi ora apa-apa, tapi niate sujud. Jangan niat iki sing ngebel, waduh Pak Yai iki aku nek ora tak angkat ora enak, jadi ditutul ngono ben ngerti Pak Yai ini bahwa saya sedang sholat. Ay adamul hawiyi, artinya tidak turun li ghairihi untuk keperluan lain. Falau sakoto ala wajihi, kalau menjatuhkan wajahnya au hawa liruku'i fajalahu lisujudi lam yakfihi. Jadi kalau menjatuhkan wajah atau hawa liruku'i, mudun untuk ruku, kemudian fajalahu lisujudi, sisan kanggo sujud, lam yakfihi, itu tidak cukup alias tidak memenuhi syarat. Ayat ma'inna fihi biasa ini seperti rukun yang lain, sujud harus tumakninah. Ayat antakunat tumakninatu yaqinan, harus yakin, mantap tumakninah iniku, ampun ragu-ragu. Ayat sudah ala sab'ati a'dha'in. Nah ini yang penting ini. Ayat sudah hale sujud sapa musolli ala sab'ati a'dha'in dengan 7 anggota. Jadi kalau sujud ada 7 anggota yang harus. Apa saja 7 anggota itu? Al-jabhatu, pertama batu. Bahasa Indonesianya dahi.
batukmu. Batuk kinclong. Mana tadi? Wabutunil yadaini. Yang kedua bagian dalamnya tangan. Nih. Orang menyebut epek-epek ya. Jadi ini harus meletak di kanan kiri. Jadi nggak boleh ininya anggang gitu. Arep tak letak kayak kok kotoke nggone kotor, jijik jadi ngene. Tak boleh. Ya, karena itu kalau sholat ya tempatnya harus baik, harus sudah memenuhi syarat. Waruk bata ini, kayak mau siji jabhah, dua yadaini, lalu dua lagi ruk bata ini, dengkul dua, harus memposisikan pada tempat sholat, dengkul dua, lutut dua. Wabutuni asabi'ir rijlaini, kemudian bagian dalamnya jari-jari dua kaki. Mas tolong maju satu mas. Sini. Wis to. Sampean sujudo ning kene. Sujudo ning kene. Madhepe reno, madhepe ngulon supaya bisa dilihat oleh temanmu yang di belakang. Loh, kok mundur? Ning kene madhep ngulon. Nah, sujud. Lah itu jabhah nempel. Dua. Nanti dulu. Itu kakinya itu. Mana tadi? Suwir apa Mas? Sabar. Mana tadi? Mana toh? Wabutuni asabi'ir rijlaini. Bagian dalam. Jadi kayak ngadak sikil lagi. Jarinya begini loh. Nah, kalau ada orang sujud kok gantung kakinya, itu tidak memenuhi syarat sujud. Banyak saya lihat itu. Jadi harus nemplek ke tempat sholat, ya. Nah, terus ngono kuwi posisinya meskipun tidak harus 10 jari, tapi minimal. Problemnya banyak orang yang sholat gantung. Atau kadang-kadang yang ditempelkan jempolnya tok. Gitu, ini kurang sempurna. Waladhi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Yang wajib itu bagian dari itu semua. Jadi kalau batu ana wong bathuke ombo ya ora kudu diceplek kabeh ya. Bagian dari batu ini. Kalau telapak tangan ya bagian dari telapak tangan itu harus nempel. Yang penting jangan anggang begini berarti nggak nempel. Oh, niku ingkang syarat ingkang kapik. Angel ini dalam praktek itu banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih ini. Saya prihatinnya itu kalau imam masjid agung di kabupaten kota kok kayak gitu, waduh. Kan imam kan di depan. Kan dideloki karo makmum ki pada dasarnya niru imam. Lah kalau imamnya, maka kalau imam sakit kakinya baiknya badal lah. Ya, baiknya badal yang imami. Saya sering meskipun dengan adik saya itu kalau lagi sakit kram-kraman, aku rawani imami, aku tak makmum. Karena nanti sujudnya itu enggak plek keteplek. Pun nggih. Ada yang gantung, ada yang nemplek kayak sithik tok ngono nggih. Yang keenam antakuna jabatu maksyufatan. Ini dahinya itu supaya terbuka. Ya, terbuka. Karena itu orang pakai peci kan begini. Ya enggak? Supaya ketok piye, rapi, ganteng. Tapi begitu sholat, nah, supaya ini terbuka. Jangan sampai saat sholat, sing nemplek ning nggon tempat sujud ki pecine. Ya,
jangan sampai pecinya. Nah, biasanya ibu-ibu perempuan itu sering ada problem di sini. Jadi nganggo ruku melorot ngene, melorot tekan alis baru kuwi sujud. Berarti jabatuhu wero maksyufatin. Walau juz'an mimma yasjudu bihi, meskipun sebagiannya. Nggih. Maksyufatin itu termasuk tertutup tuh kalau orang rambutnya ngelemprek ini loh. Kayak apa itu? Poni. Kalau wanita itu kan poni ya namanya, yang rambutnya itu sini sampai. Nah itu persoalan itu. Kalau sujud kadangan rambut. Alayas juda, syarat yang ketujuh, janganlah bersujud ala syai'in, itu nemplek dengan sesuatu ya taharroku biharokatihi, yang bergerak-gerak. Jadi misalnya apa ya yang bergerak-gerak itu? Sampean nyelehke semacam papan ngene ya toh, nggo sujud. Baru ki papane ki obah. Goyang. Jangan. Sesuatu yang meneng, mandeg. Sesuatu yang bergerak itu apa? Katorofi imamatihi, seperti pucuke serban. Ya, jangan sujud di ujung atau di pucuk serban yang bergerak-gerak. Aukummihi, atau lengan baju. Jadi lengan bajunya ngelembreh gitu toh. Sampai nganggo klambi kokone gede ngono toh. Dawa kedawan terus sujud. Nah, ini namanya syai'in yataharraku. Tadi syaratnya ada berapa sih? Tis'atun ya, ada 9. Yang ke-8, irtifa'u asafilihi ala a'alihi. Di dalam sujud itu mengangkat bagian anggota yang bawah, ya, merendahkan bagian yang atas. Yang bawah itu antara lain kan napa niku bokong nggih. Bokong, pantat. Itu supaya lebih tinggi daripada bagian yang atas. Yang atas itu apa? Wajah, kepala. Itu jenenge sujud niku kudu ngono. Jangan sampai sujud itu rata gitu loh. Ya kuwi berarti mengkurep kuwi ora sujud. Nek jenenge sujud bokonge dhuwur, kepalanya rendah. Asafil itu apa? Al-ajizah, pantat. A'alihi itu apa? Al-katifani, pundak misalnya. Warroksi, dan kepala. Syarat yang terakhir, yang ke-9, at-tahamulu biroksihi. Harus menekan, dengan kepalanya itu ditekankan, dek. Maka orang yang banyak sholat, lalu banyak menekan, lalu dahinya hitam, ya. Tapi ini jangan buat pamer, ya. Sampai gosok-gosok ke bendarai orang soleh yang dahinya hitam akibat sholat, akibat sujud. Aku ndeloki Pak Yai-ku, guru-guruku ki ora do ireng kok ikine ya. Ikine biasa-biasa saja. Kalian perhatikan itu Mbak Yai Sahal, ireng ra? Mbak Yai Maimun, ndak. Kurang opo. Nah, coba deloki kae nek dong ngaji Gus Baha, ireng ra? Ya saya tidak mengecam yang hitam, monggo saja.
Cuman yang saya pesen sama anak-anakku santri, ojo sengaja nggawe ireng dahi ben tipek mantu kiai ahli sujud. Jadi ketika sujud at-tahamul, membebankan roksihi. Jadi roksihi kepalanya tuh diletak kayak betul ya, supaya corone iki terasa betul nulai sujud. Terasa betul. Nggih. Sudah ada yang masuk pertanyaan? Mas Hilal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai, tadi disebutkan duduk di antara dua sujud disebut dengan rukun yang pendek. Pertanyaannya, bagaimana batasan rukun pendek dan rukun panjang? Apakah dalam hitungan menit, detik, atau bagaimana? Terima kasih dari Mas Samsul. Zaman dulu itu kan, apalagi zaman Nabi kan belum ada jam ya. Jadi detik, menit itu belum populer. Maka ini sebetulnya yang sudah saya bahas itu tadi i'tidal ya. I'tidal itu rukun yang pendek. Rukun yang pendek itu cukup dengan membaca yang masyru', yang disyariatkan dibaca. Banyak variasinya. Atau rukun yang pendek dalam i'tidal itu kira-kira biqadril Fatihah. Sak Fatihah. Kuwi nek sak Fatihah wis panjang, jangan sampai lebih dari itu, apalagi yang baca Fatihah santri-santri tahfidz. Waduh, dawane ra karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suwi ya biasa aja. Jadi itu kira-kira rukun pendek. Jangan sampai i'tidal itu menyaingi terhadap bacaan rakaat pertama waktu berdiri itu yang terdiri dari Fatihah dan surat. Jadi ukurannya begitu ya. Apa yang sudah dipraktekkan oleh para asatir, para kiai, itu saya kira sudah bagus ya. Nggak ada i'tidal yang panjang kayak maca Fatihah karo surat. Kemudian suratnya surat yang dibaca waktu traweh ning ngene masjid. Ya. Satu rakaat itu suratnya, baca suratnya itu 1 halaman lebih. Niku nggih Mas Hilal, jadi ukurannya pendek dan panjang itu. Masih ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut ketika zaman dulu kan niku kan wudu ukurannya kan harus 2 kolah. Dan niku ketika zaman dulu kan pakai yang namanya kayak padasan kecil terus digolongi itu kan kurang dari 2 kolah. Apakah itu sah atau pripun? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, padasan mesti ono bolongannya toh. Ora usah dibolongi. Bocor padasan dibolongi. Ngeten Mas. Jadi wudu yang harus minimal 2 kolah itu ketika wudunya itu kita tangannya nyemplung ning kolah ki lho, kolah ya toh. Terus kita wudunya itu tangannya nyemplung, cuci muka banyune balik meneh, cuci 2 tangan banyune balik meneh. Niku kudu minimal kullataini. Kullataini niku diukur niku kira-kira 60 cm persegi. Dawane lebare 60 cm, jerone 60 cm minimal. Tapi nek wudunya dikucur ndak masalah. Sampean wudu nganggo botol aqua kae
bisa itu dikucur ya toh. Airnya memancur. Jadi kenapa harus 2 kolah? Karena ini nanti mustakmal kan. Air sudah dipakai untuk mencuci anggota wudhu, balik lagi ke kolah. Zaman dulu kan yang namanya kolah itu besar itu ya. Sampai mungkin orang ngalami, saya itu ngalami itu kolah itu gua dine ra karuan, lowong wudu, tangi turu wudu ya lodoke macam-macam balik ning nggon jero. Kumur, pluk prot balik meneh ning nggon. Itu zaman dulu, sekarang ketinggalan kuwi. Saiki kaya ngono ki sebaiknya tinggalkanlah. Sekarang pakai keran aja. Memang boros ning nganggo keran. Tapi kan satu, jaminan mustakmalnya ada, yang kedua higienisnya. Mula nyun sewu, seperti yang saya alami dulu mondoki gudigen, tapi yang banyune kok ngono. Sampeyan kan mondok ning masjid rak bakal gudigen insyaallah, banyune mancur terus kok. Dene ana sing gudigen berarti takdir kuwi. Nggih ngoten nggih, Mas. Wonten malih? Enggak. Saya dulu punya utang sampean ya. Lari Mas ora tak catet ki apa ya? Biyen tak kok opo kae? Baleni tapi singkat wae. Ora krungu. Lho lho mau mubeng ya ki mrene wae enak. Ya kuwi jenenge santri iki ngono. Singkat mawon, Mas. Nggih. Yang pertama sampun dijawab kalau ini Pak Yai. Yang kedua saya kan pernah imam batal, itu Imam batal. tapi saya tidak tahu bagaimana, maksudnya prakteknya itu bagaimana. Kalau teorinya kan sudah diajarkan, tapi prakteknya nggak tahu gimana Pak Yai. Kemudian yang ketiga PSS bersolawat itu pada sholat di depan plaza, itu boleh enggak? Kayaknya saya juga nggak tahu pintunya itu depan buka atau tidak, juga tidak tahu. Maksudnya kan dulu kan kayak setahu saya kalau selagi ada celah untuk berjalan kan boleh lah, itu nggak tahu buka atau tidak, tetap boleh sholat berjamaah tidak itu. Yang terakhir Enggak, maksudnya gimana? Sholat di plaza? ya di tengah-tengah jamaah itu kok. Lah itu sholat isya ikut imam Mas Fakih Ikut di sini ya, tapi dia di plaza. di plaza itu boleh enggak? Yang terakhir kalau saya sholat tapi di tahiyat akhir, lebih baik saya ikut gabung di imam utama tahiyat akhir, atau saya bikin jamaah baru atau bergabung dengan jamaah yang sholat. Sing kelingan sih aku mau sing pertama lali mau. Orang sholat antara imam dengan makmum itu harus nyambung. Bisa dilihat pertama ya, gerakan-gerakan imamnya, terus ada jalan tembus antara imam dengan makmum, itu ketentuannya begitu. Tapi kalau imam di sini sholat di sana itu tidak memenuhi fadilah, kan sawu sufufakum, ya rapat. Jadi ini kena isi kosong kono wis. Kira-kira tujuannya apa ya? Sembahyang kok adu-aduan gitu. Mungkin lagi pilek gitu loh, takut nanti nulari yang sehat. Nah, tapi asal nyambung gitu loh ya. Kalau ini temboknya itu rapet, itu enggak bisa itu Mas. Tapi kalau ini pintunya dibuka, ya toh, terus berarti ada tembus antara makmum dengan imam. Satu, yang kedua, pertanyaan kedua tadi imam batal. Mungkin sampean sedang makmum kok membuntut ki, mesti imamnya batal ki.
Atau imamnya kemudian pergi gitu ya. Batal terus pergi. Pergi, bagaimana makmum? Misalnya jamaahnya banyak ya toh? Iya. Ya, prakteknya kalau itu tahu, satu di antara makmum itu maju ke depan, melanjutkan tadi sampai apa? Melanjutkan, jangan mulai dari awal. Kalau mulai dari awal berarti ya sholat lagi. Nah, kalau tahu begitu, itu melanjutkan. Makanya makmum yang ada di belakang imam itu harus orang yang tahu fikih. Jangan makmum di belakang imam itu cah cili. Nah ini kalau ada apa-apa nanti dia nggak, dari belakang mau maju kan kadangan. Jadi kalau anak kecil itu tolong agak minggir, itu tujuannya itu. Apalagi sholat Jum'ah, ya toh, jamaahnya besar, imamnya kalau berhalangan, ya, biasanya imam berhalangan itu bukan batal, tetapi semaput. Nah, itu makmum yang di belakang imam persis itu dia posisinya sebagai kopilot, kopilot. Kalau ada sesuatu menimpa imam, maka dia harus bertindak sebagai imam melanjutkan. Kalau tidak melanjutkan, ya berarti mufarokoh, hilang jamaahnya yang tadi. Kan eman-eman kalau sudah rakaat keempat. Kalau baru mufarokoh kira-kira alah nembe wae kok. Nah, terus yang pertama tadi apa? Jamaahnya terakhir sendiri atau ikut jamaah yang utama? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi bisa 2 kali. Pertama ikut imam pertama, kemudian berdiri, yang di belakang ikut ini. Bisa juga misalnya orang 4 ya toh, semuanya masbuk. Begitu meneruskan, yang 1 jadi imam, yang 3 mundur posisinya, boleh. Nggih? Sampun? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.